Hai semuanya, perkenalkan nama saya Florentina Sitompul. Saya merupakan mahasiswa dengan prodi akuntansi dengan NIM C0C023024. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan penjualan di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu ramalan penjualan, atau apa manfaat dan tujuannya, serta banyak lagi. Nah, jadi mari kita dengarkan bersama-sama. Apa itu ramalan penjualan? Ramalan atau forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa depan dengan penggunaan referensi data-data pada masa lalu. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh yang mempelopori ramalan penjualan. Yang pertama yaitu Nasution dan Prasetyawan. Ramalan adalah proses memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Yang kedua ada menurut Sujana. Ramalan adalah proses perkiraan atau pengukuran besarnya jumlah pada waktu yang akan datang berdasarkan masa lampau yang dianalisis secara ilmiah khususnya menggunakan metode statistika. Yang ketiga ada menurut Sumayang. Ramalan adalah perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data di masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Lalu yang keempat ada Supranto. Ramalan adalah dugaan atau perkiraan mengenai terjadi suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Selanjutnya, ada faktor-faktor mengenai ramalan penjualan, yaitu yang pertama sifat produk. Mengedepankan sifat produk yang dihasilkan oleh perusahaan, apakah produk ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama atau malah sebaliknya dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dan yang kedua ada metode distribusi. Nah, metode distribusi ini lebih menitik beratkan suatu yang dipakai oleh perusahaan, apakah dekat dengan pasar atau dekat dengan bahan baku sendiri. Nah, faktor yang lain yaitu peluang usaha. Kita dapat melihat suatu perusahaan pada pasar, apakah perusahaan tersebut sebagai market leader, market followers, atau market miser. Lalu yang terakhir ada persaingan. Kita juga dapat melihat bagaimana persaingan perusahaan kita dengan persaingan suatu perusahaan orang lain. Di sini kita juga akan membahas manfaat dan tujuan dari peramalan penjualan itu sendiri. Yang pertama ada tujuan. Sebagai pengkaji perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa yang akan datang. Baru manfaatnya itu sendiri ialah sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Lalu ada juga untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir itu ada untuk membuat keputusan yang tepat. Kemudian di sini ada jenis-jenis ramalan. Yang pertama ramalan kualitatif. Ramalan yang berdasarkan pada kualitatif di masa lalu, hasil ramalan yang dibuat sangat bergantung dari orang yang menyusunnya. Baru yang kedua ada ramalan kuantitatif. Ramalan yang berdasarkan pada data penjualan di masa lalu, hasil ramalan yang dibuat adalah bergantung pada metode yang digunakan ramalan tersebut. Baru yang terakhir kita memasuki kesimpulan. Ramalan atau forecasting merupakan seni ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan pengambilan data di masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang. Dengan suatu bentuk model sistematis, meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksikan beberapa besar peluang yang tersedia di masa depan. Nah, baiklah, itu yang bisa dapat saya jelaskan tentang peramalan penjualan. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya bukan manusia yang sempurna yang bisa mengetahui semua ilmu. Jadi saya harap teman-teman yang melihat video saya, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.